anak-anak itu adalah individu yang paling cenderung kuat dalam merekam suatu memori kan. Jadi ketika masa kecil kita itu penuh dengan luka atau trauma, itu yang sering sekali sekarang dibahas sama anak-anak generasi Z tentang mental health. Halo guys, selamat datang di podcast Cendala Buana. Saya Rini Desniarti. Kali ini kita akan membahas topik tentang mental health atau bisa disebut kesehatan mental. Dan kali ini saya sangat senang sekali saya didatangi narasumber dari Universitas Bengkulu. Hai Kak Dea Febrianti. Hai, nice to see you podcast dari Cendala Buana. I'm so excited today, but I'm so nervous. Oke, jadi Kak Dea ini semester berapa ya? Semester 6. Semester 6, udah mau KKN ya? Iya, Juli kita KKN. Baik, jadi gimana nih Kak tentang tanggapan Kak Dea di era Gen Z tentang mental health? Karena kan seperti yang kita lihat, anak-anak Gen Z maupun milenial itu sendiri sering self-diagnosa. Jadi gimana nih tanggapan Kak Dea tentang mental health itu sendiri? Sebenarnya tentang mental health ini sedikit sensitif ya pembahasannya. Makanya tadi saya bilang cukup nervous kan. Karena kalau kita salah dalam pembahasannya juga mungkin bisa jadi suatu hal yang nggak baik juga kan untuk didengar orang-orang kan. Dari yang dilihat sih di era generasi Z ini banyak orang yang cuman membaca narasi atau mereka tahu sedikit informasi tentang mental health, mereka itu udah men-self-diagnose tanpa tahu sebenarnya yang mereka alami itu apa gitu. Jadi kalau untuk faktor itu sendiri Kak gimana tuh biar kita bisa melihat kalau emang kita itu mendekati diagnosa mental health itu sendiri? Kalau faktornya itu sebenarnya banyak ya, tapi yang sekarang itu cenderung ramai diperbincangkannya itu tentang lingkungan sosial kita, tekanan dari keluarga, teman-teman, pekerjaan, bahkan seperti kita itu kan dalam bidang pendidikan, serta yang paling rentan itu adalah tentang trauma masa kecil. Karena kita sebagai anak-anak itu adalah individu yang paling cenderung kuat dalam merekam suatu memori kan. Jadi ketika masa kecil kita itu penuh dengan luka atau trauma, itu yang sering sekali sekarang dibahas sama anak-anak generasi Z tentang mental health. Gitu. Itu kan dari pembahasan inner child ya kan, bisa kita sebutkan guys. Kalau untuk ini kan kebanyakan sekarang berseliweran di TikTok itu tentang quotes yang bikin kita itu tiba-tiba self diagnosa. Itu gimana sih biar tanggapan Kak Dea biar kita nggak self diagnosa? Iya. Jadi kalau menurut saya ya biar kita sendiri, baik diri saya sendiri ataupun orang-orang terdekat dan teman-teman semua biar nggak self diagnose itu, ketika kita punya tanda-tanda stres yang mungkin stres dalam jangka waktu panjang, pola tidur dan pola makan yang berantakan, ketika kita mengalami tanda-tanda tersebut itu kita nggak bisa langsung self-diagnose, oh aku mengalami masalah kesehatan mental, itu nggak bisa. Karena dalam kesehatan mental itu juga udah ada bidangnya masing-masing. Paling rendah lah itu bisa dikatakan kita konseling. Tapi konseling itu udah nggak bisa mencakup permasalahan yang membutuhkan obat. Tapi kalau sudah membutuhkan obat, itu kita larinya ke psikolog seperti itu kan. Jadi kita melakukan terapi psikologis tertentu. Jadi kita nggak bisa cuman karena gangguan tidur, cuman karena stres, mood swing gitu, kita udah bisa men-self-diagnose diri kita kalau kita itu mengalami gangguan kesehatan mental, apalagi sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Salah satunya yang paling sering terlihat adalah self-harm. Oh iya, emang sih kebanyakan anak Gen Z ini yang seperti saya lihat ya guys, self-harm itu buat kalian yang nggak tahu itu melukai diri sendiri seperti menyilet tangan, dan itu sebaiknya jangan dilakukan ya kan Kak? Karena itu sendiri bikin merugikan diri sendiri. Jadi sebaiknya kalian berkonsultasi kepada yang ahli. Untuk Kak Dea sendiri pernah mengalami depresi nggak sih Kak? Kalau depresi itu sendiri saya nggak bisa mengkategorikan diri saya depresi karena balik lagi saya belum pernah medical check up seperti itu. Tapi kalau untuk stres
siapa sih yang nggak pernah stres? Cuman saya balik lagi, kita nggak bisa mendiagnosa diri kita dalam mengalami stres itu sudah masuk ke dalam kesehatan mental. Tapi sejauh ini saya rasa stres yang saya alami itu masih dalam batas wajar. Jadi itu yang membuat saya nggak pernah medical check up ke pihak-pihak tertentu. Jadi guys, kesehatan mental itu sangat penting, sama pentingnya seperti kita merawat diri kita sendiri, ya kan Kak? Jadi buat kalian yang sudah mengalami gejala-gejala yang disebutin dari Kak Dea itu sendiri, kalian bisa langsung ke bidang ahlinya, seperti di mana ya Kak? Kalau di Bengkulu ini di mana ya Kak? Kalau di Bengkulu ini untuk rumah singgah konseling itu masih ada di dekat kantor DPR itu ada, cuman saya kurang tahu ya pastinya itu masih sering berfungsi atau enggak. Tapi kalau untuk psikolognya itu juga mungkin kita langsung minta rujukan dari rumah sakit tertentu. Jadi guys, mari kita jaga kesehatan mental kita seperti kita menjaga fisik kita itu sendiri. Iya. Kak Dea ada saran atau masukan nih untuk penonton setia Cendala Buana? Buat teman-teman semua, jangan pernah self-diagnose diri sendiri karena itu merugikan, apalagi kalau ternyata yang kalian pikirkan itu tidak sebanding atau tidak seburuk yang kalian pikirkan. Jadi ketika kalian merasa kalian itu mengalami gangguan kesehatan, ternyata pas kalian melakukan cek, ternyata sama sekali tidak ada di fase itu. Sama sekali kita itu nggak mengalami masalah kesehatan. Jadi jangan lukai mental kalian, sama seperti kalian jangan melukai diri sendiri. Jadi guys, jangan menyimpulkan sesuatu itu sendiri. Jadi ini kan kita ada bidang ahlinya. Jadi kalian jangan malu ya untuk datang ke psikolog ya, kalau kita sebut ya. Bukan orang gila ya guys kalau kita ke sana. Oke, baik. Terima kasih Kak Dea sudah meluangkan waktunya hari ini. Aku juga makasih banget udah diundang ke sini. Terima kasih dan semoga kita bisa ketemu lagi. Oke guys. Saya Rini Desniarti dari host Cendala Buana mengucapkan bye.